Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM B1A123096 dari kelas C Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume saya terkait Jurnal Hukum Laut Internasional dengan judul Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Laut Internasional. Pada Jurnal Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Laut Internasional, jurnal ini membahas peran penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu UNCLOS 1982 sebagai instrumen internasional dalam mengatur berbagai aspek aktivitas laut. UNCLOS juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi kedaulatan wilayah laut, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa maritim termasuk dalam konteks Indonesia. Latar belakang dari UNCLOS 1982 yaitu UNCLOS 1982 dirancang untuk mengatur berbagai isu maritim seperti hal batas wilayah laut, hak navigasi, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan sebelumnya. Sebelum Konvensi UNCLOS 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1958, yaitu konvensi yang menjadi dasar hukum laut internasional. Namun, konvensi tersebut tidak memadai untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia. UNCLOS memperkenalkan konsep archipelagic states, yaitu yang mengakui kedaulatan Indonesia atas perairan yang menghubungkan pulau-pulaunya. Dalam hal implementasi atau penerapan UNCLOS di Indonesia, yaitu yang pertama ada ratifikasi UNCLOS. Negara Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yaitu yang menjadikan landasan hukum utama dalam pengaturan perairan dan sumber daya laut. Kemudian ada peraturan domestik terkait, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, yaitu peraturan awal yang menetapkan laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Dalam undang-undang ini mengatur laut teritorial, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Undang-undang ini memastikan bahwa semua ruang udara di atas laut, di dasar laut, dan di bawah tanah laut atau di tanah bawahnya berada di bawah kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini memperkuat pengelolaan laut Indonesia secara berkelanjutan, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di laut. Kemudian dalam jurnal ini juga mencantumkan manfaat UNCLOS bagi Indonesia, yaitu yang pertama, kedaulatan wilayah laut. UNCLOS mengakui wilayah laut Indonesia meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil, dan landasan kontinen. Hal ini memberikan hak penuh untuk mengelola sumber daya di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam. Laut Indonesia kaya akan sumber daya perikanan, mineral bawah laut, dan energi. UNCLOS membantu memastikan eksploitasi dan berkelanjutan. Misalnya dalam hal pengelolaan ikan tuna yang bernilai ekonomi tinggi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu hak navigasi dan keamanan maritim. UNCLOS menjamin hak lintas damai dan navigasi bebas di perairan internasional. Hal ini krusial untuk melindungi jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Manfaat yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. UNCLOS menyediakan mekanisme seperti Tribunal Hukum Laut Internasional untuk menyelesaikan konflik maritim, termasuk potensi sengketa di Laut Cina Selatan.
Kemudian dalam jurnal ini juga mencantumkan tantangan dalam halnya penerapan UNCLOS atau tantangan dalam implementasi UNCLOS, yaitu yang pertama, adanya sengketa wilayah. Perbedaan iklim dengan negara tetangga, terutamanya di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, masih menjadi tantangan besar. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kejahatan maritim. Masih banyaknya aktivitas ilegal seperti illegal fishing dan perdagangan manusia yang sulit ditangani, terutama karena luasnya wilayah laut di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan kapasitas penegakan hukum. Negara Indonesia sendiri memerlukan lebih banyak kapal patroli dan teknologi untuk memantau dan menjaga wilayahnya. Kesimpulan dari jurnal ini yang dapat saya ambil yaitu UNCLOS tahun 1982 memainkan peran penting dalam melindungi kedaulatan laut dan mendukung pengelolaan sumber daya laut Indonesia dengan mengintegrasikan ketentuan UNCLOS ke dalam hukum nasional. Indonesia juga dapat menjaga kedaulatan lautnya serta memanfaatkan potensi ekonomi laut secara optimal. Namun, tantangan implementasi termasuk halnya sengketa wilayah dan kejahatan lintas batas membutuhkan perhatian serius serta dukungan teknologi dan kerjasama internasional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.